Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali tausiah singkat pada siang hari ini dengan menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita kirimkan ke haribaan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil duduk beriktikaf, kita gunakan beberapa saat untuk mengulang kaji pengetahuan kita berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap akan diridhai Allah dan akan dipahalai bagi kita-kita yang masih sedang menetap dan mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sedang berada pada salah satu bulan Hijriyah, yaitu bulan Safar. Pada pertemuan yang lalu kita mungkin sudah menyebut beberapa hadis berkaitan dengan bulan Safar. Bulan Safar seperti yang mungkin sudah sangat sering kita mendengar di kalangan masyarakat kita sejak dahulu sampai sekarang, bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang banyak diturunkan mara bahaya dan musibah di Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan keyakinan sejak dari perbuatan-perbuatan sakral tertentu. Bulan Safar tidak baik misalnya untuk melaksanakan akad nikah. Bulan Safar juga tidak baik untuk melaksanakan resepsi perkawinan. Tidak baik kalau mau membangun rumah baru dan sebagainya. Amalan-amalan yang dalam penilaian agama dipandang baik tapi dilaksanakan pada bulan Safar itu menjadi tidak baik. Demikian keyakinan sebahagian masyarakat yang diawali oleh keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Akan tetapi para jamaah sekalian, dengan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali kehadiran beliau ingin meluruskan akidah. Jadi apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, kalau memang itu bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah malah tidak menghilangkan secara sedikit demi sedikit. Kalau berbicara akidah berbeda dengan berbicara persoalan-persoalan hukum yang lain. Kalau hukum-hukum yang lain barangkali cara baginda Rasulullah memperbaiki secara bertahap. Tetapi kalau berbicara akidah, ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu memang bertentangan dengan akidah Islam, itu baginda Rasulullah memberantas dengan segera dan cepat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu keyakinan yang terjadi ataupun yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dan masih diwarisi oleh umat Islam, bukan saja pada masa hidup Rasulullah bahkan sampai masa sekarang, adalah keyakinan yang saya sampaikan tadi, bahwa bulan Safar tidak baik untuk akad nikah. Bulan Safar adalah bulan yang sial. Bulan Safar adalah bulan
yang pada zaman jahiliyah dulu hanya digunakan untuk berperang atau bepergian untuk mencari rezeki, sehingga makna safar yang dalam bahasa Arab safar itu bermakna bahasa Indonesia itu kuning, atau makna lain safar itu adalah sunyi dan sepi. Mengapa bulan seperti ini dikatakan sebagai bulan yang sunyi dan sepi? Karena masyarakat jahiliyah pada waktu itu meninggalkan kampung halaman, mereka bepergian untuk berperang dan mencari rezeki ke hutan dan ke laut-laut. Jadi pemukiman itu sepi, kosong, tidak ada penduduk. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi keyakinan tersebut, keyakinan yang mengatakan bahwa tidak baik melaksanakan akad nikah, tidak baik melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Maka baginda Rasulullah mengkikis pemahaman ini bukan saja dengan perbuatan tetapi dengan perkataan, atau bukan saja dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Dengan perkataan misalnya beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan la safara wala hamata wala adwa. Beliau mengatakan tidak ada yang namanya kesialan pada bulan Safar, dan tidak ada yang namanya burung-burung hantu yang menakutkan, dan tidak ada yang namanya at-tiyarah, yaitu kemalangan pada burung-burung. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah singgung pada pertemuan yang lalu bahwa kenapa baginda Rasulullah mengatakan tidak ada kesialan pada bulan Safar, tidak ada kesialan pada burung, dan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ini diyakini kuat oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah pada saat mereka mau bepergian, mereka menggantungkan nasib kepada isyarat-isyarat benda. Mereka menggantungkan nasib kepada burung. Kita sudah sampaikan, hanya kita ulang supaya nyambung dengan apa yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah untuk melepaskan diri dari keyakinan-keyakinan tersebut. Pada saat mereka mau bepergian, berperang ataupun mencari rezeki, mereka melepaskan burung dahulu. Kalau burung terbang ke kanan, itu menunjukkan rezekinya akan dapat. Tetapi kalau burung terbang ke arah kiri, itu menandakan rezeki tidak akan dapat. Kalau mereka mau melangsungkan perkawinan, kalau burung terbang ke arah kanan, itu menunjukkan bahwa perkawinan akan abadi, akan harmonis, samarah dan sebagainya. Tetapi kalau dia terbang sebelah kiri, ini menandakan perkawinan yang dilangsungkan tidak akan bertahan lama dan tidak akan mempunyai keturunan. Begitu keyakinan mereka. Maka baginda Rasulullah mengatakan tidak ada yang namanya keyakinan tersebut. Nah, ini terjadi biasanya pada bulan Safar. Bahkan keyakinan-keyakinan sial itu bukan saja bulan Safar, kapanpun. Ketika mereka melepaskan burung walaupun bukan pada bulan Safar, kalau dia terbang ke kiri tetap dianggap pertanda tidak baik dalam mencari rezeki ataupun dalam membina rumah tangga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang berasal dari Muawiyah bin Al-Hakam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, asya'un kunna nasna'uha fil jahiliyah." Wahai baginda Rasulullah, kami pernah melakukan beberapa hal pada zaman jahiliyah. Kunna na'til kuhan, kami terbiasa untuk mendatangi para dukun.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'tul kuhan, janganlah kamu mendatangi para dukun, karena dukun ketika meramal sesuatu itu, ramalan yang dilakukan itu adalah ramalan dirinya sendiri, bukan berdasarkan pengetahuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat rukun meramal sesuatu lalu kamu meyakini terhadap ramalan tersebut, ini telah dapat membawa kita kepada kesyirikan. Sama seperti pada sebuah hadis yang lain, baginda Rasulullah mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Percaya kepada burung atau percaya kepada tanda-tanda tertentu yang ada di alam yang lepas dari takdir Allah, itu bisa membawa kepada kesyirikan. Lalu Muawiyah melanjutkan dalam hadis yang kita bacakan ini, setelah dia menceritakan bahawa dia sering mendatangi dukun pada zaman jahiliyah, lalu baginda Rasulullah melarang mendatangi dukun. Kemudian dia mengatakan lagi, wa kunna natatayyaru, dan kami juga sering sekali melakukan tatayur. Tatayur seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu adalah yang meyakini isyarat-isyarat burung, meyakini isyarat-isyarat tertentu, meyakini yang sering terjadi sekarang, misalnya ada foto jatuh di dinding, itu menandakan ada nasib sial terhadap foto yang ada yang jatuh tersebut. Pada saat kita bepergian, ada cecak yang jatuh di hadapan kita, ini sudah ada ramalan, sudah ada kepercayaan. Ini pertanda perjalanan kita itu tidak baik, karena ada sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Pada saat mereka mengatakan kami sering melakukan seperti itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Rasulullah? Dzaka syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsih. Pengalaman-pengalaman seperti itu, kata baginda Rasulullah, itu akan kamu dapati pada dirimu. Jadi perasaan-perasaan seperti itu akan didapati oleh setiap orang. Perasaan apa? Karena kita telah mewarisi tradisi jahiliyah yang secara turun-temurun itu sangat susah untuk dihilangkan. Kalau mereka meyakini, misalnya dia melihat burung yang dilepaskan terbang sebelah kiri, lalu dia berkeyakinan, ini kalau saya berangkat pada hari ini tidak akan mendapat rezeki, tidak bernasib baik bagi saya. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Kami yang sejak masa jahiliyah sampai sekarang masih terbawa-bawa pemikiran seperti itu. Bisikan-bisikan di hati kami tetap ada seperti itu. Rasulullah dalam hal ini mengakui para jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan zalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsih. Hal-hal seperti itu memang akan ditemukan, akan didapati oleh kalian di dalam dirinya. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan-perasaan tersebut dikatakan oleh Rasulullah, fala yasuddannakum, maka perasaan-perasaan tidak enak seperti itu, perasaan sial seperti itu, maka janganlah perasaan tersebut menghambat kamu untuk melakukan sesuatu yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini maknanya para jemaah sekalian, pada saat kita ingin melangsungkan atau ingin melakukan suatu perbuatan baik, lalu ada isyarat-isyarat yang seperti itu yang membuat perasaan kita ragu untuk meneruskan, dan yang menyebabkan keraguan dan pembatalan rencana tersebut hanya karena kita yakin dengan isyarat-isyarat tersebut, itulah yang membawa kita kepada kesyirikan, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan kesyirikan? Karena kita meninggalkan itu bukan karena Allah,
tetapi kita tinggalkan karena isyarat-isyarat benda tertentu. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala yasuddannakum, ketika kamu ada bisikan-bisikan seperti itu di dalam dirimu, janganlah bisikan-bisikan tersebut sehingga membatalkan kamu untuk melakukan apa yang kamu rencanakan. Rencana baik hanya karena memandang sial, itulah yang dikatakan faqad asyraka, maka itu dapat membawa kepada kesyirikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam memberikan komentar terhadap hadis ini mengatakan, mengapa orang dikatakan oleh baginda Rasulullah pada riwayat yang lain, man raddathu at-tiyaratu min hajatihi faqad syaraka, barang siapa yang membatalkan sesuatu hanya karena tiarah atau memandang sial, maka dia telah membawa kepada kesyirikan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini sangat susah dihindarkan, sangat susah untuk berkompromi dengan bisikan-bisikan yang ada di dalam hati sanubari kita. Karena ini sudah terbiasa, ini sudah turun-temurun di dalam masyarakat, dan bukan saja di dalam masyarakat Arab, bahkan di masyarakat kita sendiri, masyarakat Aceh juga seperti itu. Maka kata baginda Rasulullah, asalkan tidak kita turutkan itu hanya karena isyarat tersebut, tapi kita tinggalkan rencana baik itu karena Allah, maka dengan demikian dipahami oleh para ulama, kita tidak sampai membawa kepada kesyirikan. Kemudian pada sebuah hadis yang lain, pada saat kita sedang menghadapi seperti itu, dianjurkan membaca doa, Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Jadi kalaupun misalnya pada saat kita bepergian mendapat musibah karena ada tanda-tanda isyarat tertentu, itu jangan kita yakini bahwa musibah itu karena kita langgar tanda-tanda tersebut. Tapi kebaikan dan kejelekan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarata illa wala tayra illa tayruka, dan tidak ada pula sesuatu yang sial kecuali memang telah engkau takdirkan. Jadi kesialan itu bukan pada tanda-tanda yang diberikan oleh benda-benda tertentu atau burung-burung tertentu, tetapi karena telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah sekalian tuntunan baginda Rasulullah untuk menyikapi perasaan-perasaan sial yang sering menghantui kita, baik perasaan sial ini dengan kehadiran bulan Safar ataupun pada bulan-bulan yang lain. Maka jangan kita yakini semua itu agar kita tidak sampai membawa kepada kesyirikan. Mungkin ini saja tausiah kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.